Di sebuah hutan yang rindang dan penuh kehidupan, hiduplah seekor kancil kecil bernama Nara. Setiap pagi, kakinya yang kecil menyusuri tanah basah di antara pohonan tua yang menjulang tinggi. Ia menyapa sungai yang mengalir jernih, berjalan pelan menikmati setiap sudut hutannya. Nara cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan selalu percaya bahwa alam selalu punya cerita untuk siapa saja yang mau mendengarkan. Aneh banget. Kenapa kamu bisa tumbang ya? Lari je lah. Hutan tenang, tapi pohon ini malah jatuh. Ah, benar katamu Nara. Kalau hari ini satu pohon tumbang, bisa jadi besok ada lagi. Dan kalau hutan rusak, kita juga ikut kena. Aku akan mencari tahu penyebab dari semua ini. Ah iya, aku juga akan menanyakan kepada hewan-hewan lain apa yang sudah terjadi. Iya, aku juga. Nara melangkah lebih jauh, meninggalkan bagian hutan yang ia kenal. Pohon-pohon di sini lebih tua dan lebih besar. Cahaya semakin redup, udara semakin dingin. Bahkan suara burung pun seolah enggan masuk ke sini. Nara melambatkan langkahnya. Ada sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tepat ketika sunyi itu terasa sempurna, sebuah suara memecahnya. Siapa yang berjalan di wilayah ini? Oh maaf, aku tidak tahu ada yang tinggal di sini. Tidak ada yang tinggal di sini. Semuanya sama menumpang. Hutan ini sedang berubah, dan perubahan itu tidak mengarah pada sesuatu yang baik. Apa maksudmu? Hutan ini sedang dalam bahaya. Padahal kelihatannya baik-baik saja. Itulah yang sering menipu. Bahaya terbesar bukan hanya yang datang dengan suara keras, tapi tumbuh diam-diam tanpa kita sadari. Jika kamu ingin tahu, maka ikutlah denganku. Di balik akar pohon raksasa itu, tersembunyi sesuatu yang tak pernah dibayangkan Nara. Sebuah ruang rahasia akan di dalamnya. Sebuah mesin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mesin yang bisa membawanya ke masa depan. Dan ketika Nara membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan yang ia kenal. Yang ada di hadapannya hanyalah tanah kering yang retak. Pohon-pohon tinggal bayangan, tidak ada kicauan burung dan tidak ada suara kehidupan. Ini di mana? Sepi banget. Ini bukan hutan. Ini seperti sisa hutan. Pada hari dulu, tempat ini penuh kehidupan. Semua terasa hidup. Sekarang malah kosong. Jadi ini masa depan. Identitas tidak dikenali. Makhluk hidup terdeteksi. Status spesies langka. Harimau, dia bicara. Aku adalah unit penjaga hutan. Aku menjaga sisa. Menjaga sisa kadang sesuatu yang seharusnya dijaga dengan hati, akhirnya harus dijaga dengan mesin. Di tempat ini, Pepika dibuat untuk mengingat spesies yang telah hilang. Di dalam museum itu, Nara melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Hewan-hewan yang ia kenal hanya tersisa sebagai replika, dingin, diam, tak bernyawa. Lalu sebuah layar besar menyala, menampilkan gambar yang menyenyap hati. Hutan yang jauh ditebang, dibakar, hingga tak tersisa apa-apa. Dan di ujung ruangan sebuah lukisan besar tergantung. Hutan yang rindang, sungai yang jernih, cahaya yang hangat, persis seperti rumahnya. Nara mendekat dan ia menangis. Nara mengambil keputusan. Ia harus kembali sebelum semua ini benar-benar terjadi. Dengan bantuan robot gajah, ia melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya itu sekali lagi. Dan ketika ia membuka matanya, angin sejuk menyambutnya. Dedaunan hijau, cahaya hangat, dan suara hutan yang ia rindukan. Semuanya kembali. Lily, Bibi, hai semua. Aku melihat masa depan. Hutan kita bisa hilang. Kalau kita enggak menjaga hutan dari sekarang, semua itu bisa terjadi. Perubahan besar dimulai dari hal kecil. Dan menjaga hutan bukan tugas satu makhluk saja, tapi tanggung jawab kita semua. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tidak merusak pohon, menjaga sungai tetap bersih, dan saling mengingatkan.
Kekuatan terbesar bukan pada siapa yang paling kuat, tapi pada siapa yang mau bekerja sama. Pagi itu, hutan terasa sedikit berbeda. Bukan karena pohon-pohon baru sudah tumbuh, tapi karena di antara akar-akar yang lama, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Harapan yang ditanam dengan tangan, dengan hati, dan dengan kebersamaan. Hari itu, bukan hanya pohon yang ditanam, tapi juga harapan. Harapan bahwa masa depan bisa berbeda, harapan bahwa kesalahan tidak harus terulang, dan harapan bahwa kebersamaan bisa menjaga kehidupan.